mulut lo itu sampah. Apa pintar? Oh my god, surprise. Punya otak yang bisa nyaingin lo. Dan kita nggak pernah ngerasa insecure. Raisa sampai turun dulu. Akhirnya Raisa turun gunung, balik dengan aura ketua pop diva yang super badass. Tapi kali ini rasanya agak pahit, karena yang dihadapi justru sesama alumni 9 ilmu, orang-orang yang seharusnya sudah seperti keluarga sendiri. Seperti kita tahu ya, sejak insiden pensi, karakter Raisa sudah banyak berubah. Jadi kalau sampai sisi chaosnya muncul, itu bukan tanpa alasan. Pasti karena lawannya udah kelewatan. Dan lagi-lagi saat ini mengarah ke satu nama, Vio. Ya, Vio memang belakangan ini seperti sengaja cari ribut, terutama pada Vicky. Rasa persaingan yang tadinya mungkin masih wajar, sekarang berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Ketidakpercayaan diri Vio, rasa iri dengki sampai kebencian, ditambah dengan masalah keluarga yang gak ada habisnya. Semuanya seakan menumpuk dan butuh pelampiasan. Lalu Vicky jadi target. Namun siapapun kalau terus diserang pasti ada batasnya dong. Apalagi Vio udah lebih dulu main fisik dengan sengaja mendorong Vicky. Nah disinilah guys, Raisa langsung maju, berdiri membela sahabatnya tanpa ragu. Perdebatan pun pecah, kata-kata tajam saling dilempar tanpa saringan, sampai akhirnya Vio dengan kasar mendorong Raisa. Dan ya, semuanya makin lepas kendali. Teriakan, bentakan yang langsung menyebar kemana-mana. Mungkin akan segera disertai aksi saling jambak segala. Anak-anak Tirta yang biasanya paling julid langsung berdatangan. Semangat banget ya nonton perang internal antara alumni 9 ilmu. Sementara itu Shakira menyempatkan merekam semuanya. Jiwa Slay Queen-nya memang gak bisa jauh dari gosip dan keributan. Gaspol dan Chaos pun pasti gak mau ketinggalan, ikut merapat buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kekacauan itu hampir dipastikan Mohan akan segera datang dan langsung melerai. Di momen seperti ini, kepemimpinannya sebagai ketua 9 ilmu akan benar-benar diuji, harus tetap adil. Meskipun semua orang tahu Vio sudah jauh melampaui batas, namun di balik semua itu ada satu hal yang sedikit mengkhawatirkan. Di tengah suara teriakan emosi yang memuncak, apakah justru akan memicu masalah mental Zara? Apakah semua tekanan itu bakal buatnya ke-trigger sampai panic attack-nya perlahan mengambil alih? Apalagi awal dari keributan besar itu cuma karena Vicky dengan tulus memuji Zara. Lalu kalau itu benar-benar terjadi, apakah Fata akan spontan berlari dan memeluk Zara untuk menenangkannya? Jujur Lia, semoga aja enggak. Belakangan ini Zara baru aja menikmati hari-hari yang lebih ringan, lebih tenang, tanpa harus terjebak lagi dalam hubungan yang rumit dengan Fatah. Rasanya sayang banget kalau ketenangan itu runtuh lagi. Ya kalaupun Zara mulai kehilangan kendali dan nafasnya terasa sesak, harapannya ya Mohan sebagai sepupu bisa jadi orang pertama yang menenangkannya. Cukup Mohan aja, tanpa perlu melibatkan Fatah lagi. Karena di sisi lain Fatah sendiri udah terlalu capek guys, berhari-hari terkuras energi dan emosinya untuk mengurus Shakira. Masalahnya nih, kita nggak pernah tahu ya rancangan huru-hara apa lagi kah yang sedang disiapkan sutradara. Oke, kita bahas alur jelasnya ya. Pagi itu merupakan hari Jumat. Tumben nih sedang kembali diadakan sesi kelas terbuka. Waktunya terasa pas banget agar Fata yang kebetulan masuk sekolah jadi nggak harus terlibat interaksi berlebih dengan Zara. Tanpa perlu Vicky repot minta tukar tempat duduk segala. Seolah pihak guru tanpa sadar sudah menata situasi biar semuanya tetap nyaman tanpa kecanggungan yang melebar. Sambil nunggu kelas dimulai, siswa IPA dan IPS duduk agak berjauhan, tenggelam dalam keseruan masing-masing. Seperti biasa ya, kelas IPS jadi yang paling hidup. Jevan dan Gemma bahkan mengisi waktu dengan adu panco, bikin suasananya makin seru. Sorokan kecil langsung pecah, terutama dari Yuna yang tanpa sadar teriak heboh saat Jevan menang. Reaksi yang cukup jujur sampai seolah semua orang bisa nebak kemana arah hatinya. Gemma yang kalah pun gak tinggal diam, malah ikut langsung meledek Jevan yang jadi salah tingkah sendiri. Di sisi lain, suasana kelas IPA justru berbanding terbalik, lebih tenang tapi terasa tegang. Mereka sibuk dengan buku masing-masing, tenggelam dalam mode serius, sampai tiba-tiba Vio nyeletuk satu kalimat sindiran tajam yang jelas arahnya ke pop diva, terutama Vicky. Tumben belajar, yang biasanya dandan, yeping, tiba-tiba jadi rajin. Nggak ada nama disebut, tapi semua langsung paham. Apalagi lirikan mata Vio yang begitu sinis jelas mengarah ke Vicky. Vicky pun tentu aja langsung sadar dengan karakternya yang sama juga nggak mau kalah. Vicky nggak mungkin diam begitu aja. Namun seperti biasa, cara Vicky sangat santai, seolah nggak terlalu ambil pusing. Meskipun kesel, Vicky membalas dengan sindiran halus juga, menyebut kalau mungkin Vio sedang menunjukkan rasa peduli sejak posisinya mulai tersusul oleh Vicky. Namun kalimat Vicky tersebut cukup ya buat Vio makin tersulut dan langsung membalas, menyangkal seolah semua ucapan tajamnya tadi cuma bercanda aja. Namun dari nada dan ekspresinya semua orang tahu ini bukan sekedar candaan. Adu sindir pun mulai terjadi, makin lama makin terasa panas. Di tengah situasi itu, William, Cantika, dan Vania hanya bisa diam. Mereka udah terlalu sering mencoba menasihatin Vio, tapi hasilnya nihil. Mereka tahu persis ada alasan dibalik perubahan sikap Vio, tahu kalau semua ini bukan tanpa sebab. Namun tetap aja mereka nggak bisa membenarkan cara Vio, dan jelas ini bukan waktu yang tepat untuk menegur Vio. Maka Jolina yang bergerak mengambil peran yang seharusnya
dilakukan oleh teman-teman Vio, namun dengan cara yang berbeda, bukan langsung menegur Vio, melainkan mengingatkan Vicky untuk nggak terus meladenin. Sebenarnya Jolina juga kesel guys, gimana pun Vicky itu sahabat dekatnya dan jelas Vio yang lebih dulu memancing. Tapi Jolina tahu kalau ini diteruskan yang rugi justru Vicky jika sampai mendapatkan hukuman dari para guru. Nggak lama kemudian kelas pun dimulai. Bu Andita langsung memberikan kuis dengan aturan sederhana namun bikin tegang. Siapa yang paling cepat angkat tangan dia yang jawab dan dapat nilai. Jadi bukan cuma soal pintar doang, juga soal fokus dan kecepatan. Sebenarnya udah jadi rahasia umum ya guys, kalau Harry, William, Cantika, Fania, Mohan sampai Fata sering diam-diam mengalah, ngasih ruang buat Vio supaya bisa ngejar nilai. Tapi ya nggak semua orang punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama, termasuk Zara. Zara sendiri nggak bener-bener tahu ya seberapa berat yang lagi Vio hadapin. Yang Zara rasakan hari itu moodnya lagi baik setelah semua yang terjadi belakangan ini. Beban di pundaknya terasa lebih ringan. Jadi nggak ada salahnya dong kalau untuk saat ini Zara hanya benar-benar ingin jadi dirinya sendiri tanpa menahan diri. Jadi Zara pun ikut angkat tangan. Siapa sangka guys, justru di sesi itu tangan Zara selalu jadi yang paling duluan. Jawabannya pun selalu tepat, satu persatu pertanyaan terlewati dan nama Zara terus muncul. Sesaat di sini ekspresi Fata pun terlihat ikut seneng dan kagum dengan semangat Zara. Masalahnya kecerdasan Zara buat Vio makin gelisah. Perasaannya campur aduk, takut, marah, nggak percaya, perlahan memenuhi pikirannya. Ini sudah kedua kalinya Zara bertindak di luar prediksinya. Saat Vio mencoba ikut menjawab, yang terjadi justru yang lain ikut menyusul. Vicky, Mohan, bahkan Fatah. Kelas itu tiba-tiba terasa penuh dengan lawan dan tanpa disadari hati Vio makin panas. Saat jam istirahat, Vicky menghampirin Zara, memuji kemampuannya tadi dengan sangat tulus. Bukan basa-basi guys, bukan sindiran, murni kekaguman. Vicky memang selalu melihat Zara sebagai sosok yang tenang, baik dan gak pernah punya masalah dengannya. Bahkan di situasi yang paling rumit sekalipun, Zara sering memilih mengalah, termasuk dalam hal perasaannya sendiri. Di momen itu, baik Vicky dan Zara berdiri dengan aura yang sama, positif, saling mendukung, saling menghargai. Gak ada persaingan, gak ada iri, hanya dua orang yang tahu cara mengapresiasi satu sama lain. Namun ketenangan itu gak bertahan lama. Vio datang dengan satu kalimat tajam yang langsung diarahkan ke Vicky. Vio meruntuhkan suasana yang baru aja hangat, seolah-olah pujian yang Vicky berikan hanyalah bentuk kemunafikan. Bahkan tanpa ragu, Vio menyebut kalau semua sikap baik Vicky itu cuma sekedar pura-pura. Vicky jelas kaget, dari tadi udah menahan diri menghadapi sindiran demi sindiran, tapi kali ini emosinya pun mulai di ujung batas. Meski begitu guys, Vicky tetap mencoba santai karena sadar kemarahan Vio sebenarnya datang dari rasa nggak percaya diri, dikalahkan oleh orang-orang yang selama ini dianggap remeh. Kalimat sederhana justru jadi pemantik yang lebih besar karena itu kenyataan dan Vio sebenarnya tahu perasaannya emang begitu. Namun ego Vio membantah ucapan Vicky yang emang sedang sangat mendeskripsikan dirinya saat itu. Maka dengan emosi yang sudah memuncak, tiba-tiba Vio mendorong Vicky sampai hampir jatuh. Untung Jolina sigap menahan. Di titik itu Raisa yang sejak tadi hanya diam akhirnya bergerak, maju, berdiri tepat di hadapan Vio. Bukan tanpa alasan, dari hari-hari sebelumnya Vio terus menyindir Vicky seolah bagian dari pop diva yang identik dengan tampil cantik berarti nggak pantas dianggap cerdas, seakan hobi merawat diri itu menghapus kemampuan mereka. Padahal ya nggak semua orang harus terus mengalah, nggak semua orang wajib memahami luka orang lain, apalagi kalau luka itu justru dilampiaskan dengan cara yang menyakiti. Dan Raisa sudah cukup melihat semuanya. Setelah sekian lama sejak insiden pensi, setelah berusaha jadi versi dirinya yang lebih tenang, hari itu Raisa memilih untuk kembali menunjukkan siapa dirinya yang dulu, ketua pop diva yang berani, yang gak takut menghadapi konflik, yang berdiri paling depan saat orang-orangnya diserang. Karena kali ini berhadapan dengan Vio yang semakin toksik, memang dibutuhkan Raisa yang lama. Keributan itu langsung menarik perhatian. Para siswa lain mulai berdatangan, terutama anak-anak Tirta yang dari dulu memang paling hobi julid sekaligus memancing suasana makin panas. Buat mereka ini seperti tontonan gratis, perseteruan internal dari siswa yang selama ini udah mereka cap bermasalah. Di sisi lain, Shakira justru kelihatan paling menikmati, dengan santai merekam kejadian itu, seolah ini adalah hiburan seru yang sayang kalau dilewatkan. Setelah itu barulah Shakira buru-buru memanggil Blackpink biar bisa nonton langsung. Chaos dan Gaspol yang tadinya lagi santai juga langsung gerak cepat begitu dengar kabar. Mereka berlari ke lokasi tanpa rasa panik berlebihan. Di pikiran mereka ini cuma Raisa lawan Vio, sesuatu yang dulu sering terjadi waktu di asrama 9 ilmu. Malah di mata mereka ini seperti momen kembalinya sosok lama Raisa sampai turun gunung. Ya, kalimat itu seolah jadi penegasan kalau ketua pop diva yang dulu akhirnya benar-benar kembali. Beda cerita ya kalau yang dihadapin Raisa adalah siswa Tirta. Mungkin semua geng ini sudah datang dengan emosi penuh, siap turun tangan tanpa pikir panjang. Situasi makin memanas. Zara yang mencoba melerai justru kena bentak halus dari Raisa, diminta untuk nggak ikut campur. Mungkin Raisa tahu ini bukan tempat yang aman untuk Zara berada terlalu dekat, tapi
Tapi justru itu yang jadi kekhawatiran. Di tengah teriakan, dorongan, dan emosi yang meledak-ledak, apakah ini akan memicu sesuatu dalam diri Zara? Apakah panic attack yang selama ini berusaha dikendalikan akan kembali muncul, pelan-pelan mengambil alih nafasnya? Pastinya Cantika, Vania, Vicky, dan Jolina berusaha melerai. Namun situasinya akan rumit karena setiap usaha menenangkan justru berisiko memancing konflik baru. Bukan cuma antara Raisa dan Vio, tapi bisa aja melebar jadi benturan antar geng antara Pop Diva dan Go Green. Di titik ini rasanya cuma satu hal yang benar-benar dibutuhkan, suara Mohan. Satu teriakan tegas yang cukup kuat untuk menghentikan semuanya. Namun itu pun belum tentu cukup. Karena nih, kalau Vio kembali melontarkan kalimat tajam, misalnya menuduh Mohan hanya membela Raisa karena hubungan mereka, situasi makin meledak lagi. Semua orang tahu kedekatan Mohan dan Raisa, dan Vio pasti nggak akan ragu memanfaatkannya. Kalau sudah sejauh itu, mungkin satu-satunya yang bisa benar-benar menghentikan keributan hanyalah para guru, dengan konsekuensi yang jelas, hukuman untuk Raisa dan Vio. Bahkan bukan nggak mungkin guys, anak-anak Tirta yang sejak awal menikmati drama akan memperkeruh keadaan, misalnya dengan membuat petisi menjemput alumni Semua Ilmu sebagai sumber masalah yang mengganggu fokus menjelang ujian kelulusan. Dan ya, apapun bisa terjadi. Untungnya ya ini hari Jumat, artinya setelah ini ada 2 hari libur, ruang jeda dari semua emosi yang meledak hari ini. Mungkin jarak itu yang dibutuhkan. Namun apakah 2 hari cukup untuk menyadarkan Vio? Cukup untuk meredakan egonya, menyembuhkan luka, dan membuat semuanya kembali fokus ke tujuan yang sama? Karena pada akhirnya mereka semua ini kan sedang berada di garis akhir. Akan jauh lebih indah kalau mereka bisa sampai di sana dengan hati yang lebih tenang, bersaing secara sehat, saling menghargai, lalu berpisah dengan kenangan yang hangat, bukan dengan amarah yang tersisa dan cerita yang berakhir dalam permusuhan panjang.